Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita bersama dalam kuliah perdana akuntansi pemerintah pusat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi pemerintah Indonesia, reformasi pelaporan keuangan pemerintah, dan otoritas penyusun standar akuntansi pemerintah. Sejarah akuntansi pemerintah Indonesia bisa dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama ini sebelum tahun 2003, di mana pencatatan transaksi keuangan pemerintah dilaksanakan secara tradisional menggunakan single entry dan masih menggunakan basis kas. Kemudian fase kedua ini ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004. Ini bisa dikatakan sebagai tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara, tonggak reformasi pelaporan keuangan negara, tonggak reformasi akuntansi. Kemudian fase 3 ini terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2014. Setelah Undang-Undang Keuangan Negara ditetapkan, kemudian mulai diberlakukan akuntansi pemerintah secara modern menggunakan basis akuntansinya cash menuju akrual atau cash towards akrual. Kemudian fase 4 ini mulai tahun 2015. Akuntansi modern menggunakan basis akrual, kemudian integrasi proses bisnis keuangan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Nah, ini adalah gambaran umum sejarah akuntansi pemerintah Indonesia sebelum tahun 2003. Ada tahun 75, 79, kemudian 86, 87, 88, 92, sampai 2001, 2002. Kita lanjutkan ke reformasi pelaporan keuangan. Tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa Undang-Undang Keuangan Negara atau paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini menjadi tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Di perencanaan penganggaran kita kenal adanya penganggaran berbasis kinerja, kemudian di pelaksanaan ada let them and direct manage, di pertanggungjawaban atau di pelaporan adalah laporan keuangan. Ini kalau kita bandingkan sebelum dan setelah 2003. Sebelum 2003, pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah ini berupa perhitungan anggaran negara. Ini isinya hanya realisasi anggaran, pendapatan, dan realisasi anggaran belanja. Semacam LRA lah kalau sekarang. Kemudian menggunakan single entry sehingga tidak dapat menghasilkan neraca. Jadi sampai tahun 2003 pemerintah belum memiliki neraca. Kemudian tidak ada standar akuntansi karena kita belum memperlakukan akuntansi pada saat itu. Sehingga laporan, ya, kalau dikatakan laporan keuangan itu tidak dapat dibandingkan antara satu kementerian dan kementerian lainnya karena tidak ada standar yang sama. Kemudian proses
penyusunan laporannya juga lama. Jadi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampaikan kepada DPR, itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Kemudian basisnya masih menganut basis kas. Ini kalau kita bandingkan setelah reformasi menghasilkan laporan keuangan yang isinya lebih lengkap, tidak hanya menyajikan laporan realisasi anggaran, tetapi juga menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah dalam laporan neraca. Selain ada juga laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan saldo, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan-laporan tadi juga disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangannya bisa dibandingkan antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Kemudian proses penyusunannya juga jauh lebih cepat, jadi 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus sudah tersusun laporan keuangan pemerintah pusat yang siap untuk disampaikan oleh Presiden sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kemudian basisnya mulai tahun 2015 sudah menganut basis akrual. Basis akrual ini satu dasar pengakuan dalam akuntansi yang mengakui pendapatan dan belanja berdasarkan hak dan kewajiban. Apabila dalam basis kas diakui sebagai pendapatan ketika sudah masuk kas negara, diakui sebagai belanja ketika uangnya sudah keluar dari kas negara. Dalam basis akrual tidak hanya mengakui yang sudah masuk kas negara atau keluar dari kas negara, tetapi yang sudah menjadi hak pemerintah, sudah diakui sebagai pendapatan, yang sudah menjadi kewajiban pemerintah, sudah diakui sebagai beban. Jadi lebih komprehensif pencatatannya dibandingkan dengan basis kas. Dalam basis kas ada potensi pendapatan yang tidak tercatat dan ada komitmen atau kewajiban pemerintah yang juga tidak tercatat. Nah, berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, pasal 30 dikatakan di situ bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan. Ini ya, reformasi pelaporan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, LAK, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan dan badan lainnya. Kemudian juga di pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan di situ bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi kewajiban Presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan itu dilaksanakan atau disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Kemudian dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan di situ bahwa dalam penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan PLU pada kementerian lembaga masing-masing. Kemudian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi
2 bulan setelah tahun anggaran berakhir sudah jadi laporan keuangan kementerian lembaga. Kemudian dari situ Menteri Keuangan juga selaku BUN menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. Kemudian Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dibesarkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Kemudian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Presiden kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti 2 bulan di Kementerian Lembaga menjadi laporan keuangan KL, kemudian ada 1 bulan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat unaudited ya, sebelum diaudit oleh BPK. Jadi sudah 3 bulan ini, 2 bulan di KL, kemudian 1 bulan di Kementerian Keuangan untuk disusun LKPP. Kemudian Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita kembali ke pasal 30 ayat 1 tadi, pasal 30 ayat 1, Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 6 bulan. Jadi sudah 3 bulan ya, 2 bulan di Kementerian Lembaga, laporan keuangan KL, kemudian 1 bulan disusun menjadi laporan keuangan pemerintah pusat unaudited, kemudian 2 bulan diaudit oleh BPK. Jadi proses audit oleh BPK 2 bulan, 5 bulan, dan 1 bulan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat audited. Jadi atas hasil audit BPK, kemudian jika di situ ada temuan yang harus diselesaikan, maka ada waktu 1 bulan untuk melakukan penyelesaian. Sehingga 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, jadi 2 bulan di KL, kemudian 1 bulan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat unaudited, 2 bulan diaudit oleh BPK, kemudian 1 bulan penyusunan LKPP audited. Pas 6 bulan, jadilah laporan keuangan pemerintah pusat audited yang siap disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oleh DPR selanjutnya laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden akan dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Jadi lengkap satu siklus ya, dari mulai penganggarannya dengan Undang-Undang APBN, kemudian pertanggungjawabannya juga dengan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dan 31 adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini yang membedakan dengan sebelum 2003, ya, penyusunan laporannya belum menggunakan standar, belum menggunakan kaidah akuntansi. Kemudian di ayat 2-nya, SAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Nah, ini ada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. KSAP bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Kemudian di ayat 3-nya pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja KSAP ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah, ini kita nyambung ke pokok bahasan yang ketiga, otoritas penyusun SAP. Tadi sudah disinggung sebelumnya, di pasal 57 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itulah dasar ya pembentukan KSAP. Jadi KSAP atau Otoritas Penyusun Standar Akuntansi Pemerintah dibentuk berdasarkan amanah pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, KSAP ini keanggotanya terdiri dari komite konsultatif yang secara ex officio ya dipegang oleh Dirjen Perbendaharaan. Kemudian ada komite kerja yang tugasnya menyiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan SAP. Kemudian di bawah komite kerja ada kelompok kerja yang bertugas membahas draft, ya, draft PSAP atau produk-produk lain ya yang dikeluarkan oleh SAP. Nah, penyusunan SAP ini melalui proses yang panjang dan hati-hati. Jadi dimulai dari identifikasi topik, kemudian dibahas oleh kelompok kerja tadi, kemudian penyusunan draft, setelah itu dilakukan public hearing dan permintaan pendapat ke BPK, kemudian atas masukan-masukan dari publik maupun BPK dilakukan perbaikan atas draft awal, kemudian barulah ditetapkan menjadi pernyataan standar final. Jadi prosesnya panjang dan dilakukan dengan hati-hati. Nah, ini adalah produk dari KSAP, yaitu PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Waktu itu masih berbasis kas menuju akrual. Kas menuju akrual artinya untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas menganut basis akrual, tetapi untuk pendapatan dan belanjanya masih menganut basis kas. Ini memang unik ya, hanya di Indonesia basis ini ada. PP 24 ini terdiri dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah, kemudian ada 11 PSAP. Kemudian sesuai dengan amanat undang-undang bahwa akuntansi pemerintah pada hakikatnya adalah berbasis akrual. Dan itu harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun setelah Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi seharusnya tahun 2008 ya. Tahun 2008 seharusnya akuntansi pemerintah sudah menganut atau sudah menggunakan basis akrual. Tetapi karena kondisi yang belum memungkinkan atas kesepakatan dengan DPR, akhirnya ditunda pemberlakuannya. Dan pada tahun 2010 ini baru keluar standar akuntansinya, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Meskipun terbit tahun 2010, tetapi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini penerapannya baru di tahun 2015. Jadi antara tahun 2010 sampai tahun 2014 ini masih menggunakan standar akuntansi basis kas menuju akrual. Nah, sementara PP 24 sudah dicabut, maka antara tahun 2010 sampai tahun 2014 itu menggunakan lampiran 2 dari PP 71 tahun 2010 yang sesungguhnya adalah PP 24 tahun 2005. Jadi isinya adalah sama dengan PP 24 tahun 2005. Itu dalam rangka mengisi
masa transisi ya antara 2010 sampai tahun 2014, di mana PP 24 sudah dicabut, tetapi basis akrual belum bisa dilaksanakan. Lampiran 1 ini terdiri dari 12 pernyataan standar awalnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan PP 24 ada tambahan satu pernyataan yaitu PSAP 12 tentang laporan operasional. Kemudian di dalam PP 71 tahun 2010 dikatakan di situ bahwa penambahan pernyataan standar itu tidak perlu mengganti PP, tetapi cukup dengan PMK. Oleh karena itu, pada tahun 2015 terbit PMK 217 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Ini akhirnya menjadi PSAP 13. Kemudian yang terakhir terbit akuntansi aset tak berwujud. Ini dalam PMK 90 tahun 2019. Ini akhirnya menjadi PSAP 14. Jadi sampai bulan September tahun 2020 ini PP 71 tahun 2010 ini terdiri dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 14 pernyataan standar. Kedepannya tentu saja akan ada lagi tambahan pernyataan seiring dengan penyusunan draft PSAP yang sedang dalam proses. Kemudian selain SAP, KSAP juga menerbitkan buletin teknis dan IPSAP. Apa itu buletin teknis? Adalah informasi yang berisi penjelasan teknis sebagai pedoman bagi pengguna apabila menemui permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya pada saat pemerintah menyusun neraca awal, itu kalau hanya mengacu kepada SAP, timbul kesulitan dalam pelaksanaannya. Maka KSAP akhirnya menerbitkan Buletin Teknis 01 untuk akuntansi pemerintah pusat dan Buletin Teknis 02 untuk akuntansi pemerintah daerah. Sampai saat ini sudah ada 24 buletin teknis, yang terakhir adalah Buletin Teknis 24 tentang akuntansi pendapatan perpajakan. Kemudian selain buletin teknis, KSAP juga menerbitkan IPSAP, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Saat ini sudah 4 IPSAP yang diterbitkan. Terakhir adalah IPSAP 04 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan. Ini dikeluarkan pada saat awal ya penyusunan laporan keuangan basis akrual pada tahun 2015. Apakah ada kewajiban untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 yang masih basis kas menuju akrual menjadi basis akrual atau restatement. Nah, di IPSAP 04 di situ dinyatakan tidak perlu untuk merestatement laporan keuangan pemerintah tahun 2014 menjadi basis akrual. Jadi itu kelengkapannya ya, selain buletin teknis ada juga IPSAP, interpretasi standar akuntansi pemerintah, yaitu klarifikasi atau penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Baik, rupanya untuk materi pertemuan kita pertama cukup sampai di sini. Sekali lagi ini hanya pengantar ya, silakan untuk lebih lengkapnya dipelajari materi-materi yang ada di buku maupun di peraturan, dan nanti kita diskusikan pada saat sesi Zoom maupun sesi diskusi via WA pada hari Sabtu ya, sesuai dengan jadwal.
Baik, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar. Saya tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.